A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai di detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan. Alhamdulillah, sampai di detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan dalam diri kita, dalam tubuh kita, ya. Alhamdulillah, anggota tubuh kita masih difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Mata kita nikmat masih bisa melihat, telinga kita alhamdulillah masih bisa mendengar, lisan kita alhamdulillah masih kita bisa berbicara, tangan kaki kita alhamdulillah oleh Allah masih diberikan daya gerak, ya. Itu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kalaupun kita membalasnya dengan hal yang sama sangat tidak mungkin dan tidak akan bisa. Namun Allah hanya meminta kepada kita untuk mensyukurinya, ya. Allah tidak meminta kepada kita untuk mengganti dengan hal yang sama, yang serupa dengan apa yang Allah berikan ini. Nah, tentu dengan syukur yang sebenar-benarnya. Dalam arti syukur yang sebenarnya adalah menggunakan segala apa yang Allah berikan ini, jasad, tubuh yang sempurna ini, umur, usia, waktu, harta, ilmu, semua digunakan di jalan yang Allah ridhoi, digunakan dalam rangka mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur yang sebenar-benarnya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, nabi besar kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang sampai hari ini alhamdulillah kita semua masih terus belajar untuk istiqomah dan konsisten di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, di dalam meneruskan risalah perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita sampai di titik ini, ya, di dalam mengikuti sunnah beliau, di dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau ini, nanti di akhirat kelak mudah-mudahan ini menjadi bukti, ya, di hadapan Rasulullah. Dengan bukti hari ini kita mengikuti sunnah Nabi ini, mudah-mudahan juga menjadikan beliau mau memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, saya ucapkan jazakumullahu khair kepada pertama para sesepuh, para kiai, alim ulama yang hadir di sini, ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketakmiran atau panitia yang sudah pertama menyelenggarakan kajian rutin ini. Yang kedua mungkin yang telah mengundang, ya, syariatnya
panitia atau ketakmiran di sini, tapi hakikatnya saya yakin ini adalah qadarullah, takdir Allah, biiznillah ya. Tidak pernah merencana gitu kan. Alhamdulillah, mari kita gunakan sebaik mungkin kesempatan ini. Waktu yang sebentar ini katanya hanya sampai Isya ya waktunya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini nanti ada ilmu, ada hikmah yang bisa diambil dalam tema yang insya Allah pembahasan yang akan disampaikan ini adalah tentang kewajiban dan keutamaan dalam menuntut ilmu ya. Kewajiban dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Nah, pertama-tama di sini mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu Pak ya, biar nanti barangkali mungkin kita ketemu di jalan gitu Pak ya. Ya, pertama mungkin saya memperkenalkan, nama lengkap saya Ajang Jalaluddin, biasa dipanggil di sini Mas Jalal atau kadang Kang Jalal ya, karena saya berasal dari Sunda. Saya dari Bandung, asli Sunda. Namun alhamdulillah di sini dari tahun 2017 Pak Bu ya. Cuma memang kalau untuk menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Jogja saya belum berani. Tapi insya Allah ngerti. Kenapa belum berani? Khawatir takut salah penempatan ya. Yang jadi khawatirnya nanti bahasa yang harusnya dipakai untuk anak-anak atau orang yang sebaya malah dipakai ke orang tua gitu ya. Jadi lebih baik saya cari aman. Pakai bahasa nasional atau pakai bahasa Indonesia saja. Tapi insya Allah ngerti ya, ketika Bapak Ibu misalkan berbicara pakai bahasa Jawa, bahasa Jogja, saya ngerti ya. Cuma kalau untuk keseharian saya tetap pakai bahasa nasional gitu ya. Itu mungkin yang kedua. Alhamdulillah juga di sini saya beserta keluarga, istri juga sama dari sana. Istri baru cuma satu. Anak 3 ya, anak alhamdulillah 3 dan lahir di sini semuanya, 3-3-nya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, itu mungkin sekilas memperkenalkan diri, karena ya tak kenal maka ta'aruf kan gitu ya. Tak kenal maka harus kenalan ya, karena kita oleh Allah juga diciptakan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu adalah tujuannya untuk li ta'arufu ya, untuk saling mengenal Pak ya. Nah, insya Allah di sini mungkin kita akan masuk ke pembahasan Pak ya. Sebelum masuk ke materi ilmunya, saya akan memulai daripada surat Al-Asr Pak ya Ibu ya. Surat yang pendek, insya Allah Bapak Ibu juga hafal, namun makna yang terkandung dalam ayat ini sangat besar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Wal 'asr ini kalimahnya kalimah qasam, kalimah sumpah Pak ya. Nah, kalau kalimah sumpah, jangankan ini yang berbicara Allah, manusia saja kalau sudah keluar kata sumpah, artinya itu sedang berbicara serius atau main-main Pak? Serius ya. Nah, di sini Allah sedang berbicara serius. Allah sedang menegaskan kepada kita terkait yang namanya waktu, yang terkadang kita lalai, yang terkadang kita lupa, yang terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya ya di bumi ini, di dunia ini. Nah, di sini Allah mengingatkan, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana. Nah, ini juga kalimahnya kalimah taukid ya. Nun pakai tasdid, kalau ilmu tajwid namanya apa Bu, Pak? Nun pakai tasdid hukum bacaannya apa? Ada yang tahu? Ibu, Bapak? Kalau hukum tajwid nun pakai tasdid di atasnya namanya gunnah. Tapi kalau menurut ilmu alat ya,
ilmu bahasa nun pakai tasdid itu namanya taukid. Apa itu taukid? Menjelaskan atau menegaskan, ya. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi husrin, berada dalam kerugian. Jadi udah diawali dengan kalimah qasam, kalimah sumpah, ditambah lagi dengan kalimah taukid, Pak. Artinya ini perlu betul-betul kita fokus memperhatikan pesan dalam ayat ini, ya. Yang kita tidak lepas daripada ruang lingkup waktu. Setiap hari itu adalah waktu. Kehidupan itu adalah rangkaian daripada waktu. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, ya, minggu demi minggu, bulan, terus sampai ada yang sudah 40, 30, 60, kan begitu ya. Kita semuanya ada dalam ruang lingkup waktu, dan Allah menegaskan manusia yang ada dalam ruang lingkup waktu sesungguhnya sedang berada dalam kerugian. Namun pertanyaannya, siapakah di antara Bapak Ibu yang ingin hidup rugi? Ada enggak? Enggak ada, ya. Termasuk saya pun nggak mau rugi, Pak. Ingin untung, ingin selamat, ya gitu, Pak, Bu. Kalau nanti di akhirat nggak mau neraka, maunya surga, maunya, kan gitu. Nah, maka mari kita perhatikan ayat ini. Kalau memang kita tidak mau rugi, maka lanjutan ayat ini ada kalimah istisna atau kalimah pengecualian. Jadi tidak semua manusia akan rugi. Nanti ada yang dikecualikan. Manusia yang bagaimana? Illal ladzina amanu. Nah, illa di sini namanya kalimah istisna. Illa, pengecualian. Ada yang dikecualikan apa? Yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tentu dengan pengertian, dengan definisi iman yang sebenarnya. Karena nanti ada ya iman yang versi kita, semaunya kita, ya. Jadi iman yang versi mana nih? Iman yang benar itu ya iman yang benar menurut yang maha benar, iman yang benar sesuai dengan orang yang benar yang sudah dibenarkan oleh yang maha benar. Iman yang benar yang dibenarkan oleh yang maha benar. Definisi iman menurut Allah, definisi iman menurut Rasulullah. Orang yang benar yang sudah dibenarkan, kan gitu ya, yang sudah jelas-jelas mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kuncinya adalah iman, Bu. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Pak, Bu, ya, waktu ini kan sebentar, Pak. Kita di dunia hanya sekali, ya, sesaat, sementara, nggak ada yang abadi. Bahkan kalau dihitung dengan perhitungan akhirat, kalau yang usianya 60 tahun saja, kalau hitungan akhirat itu hanya 1,5 jam. Kita nggak lama, sebentar di sini. Udah sebentar, singkat, sesaat, satu kali lagi kesempatannya. Nggak ada yang punya nyawa 5. Ya, kita hidup hanya sekali ini kesempatan. Maka yang sekali ini harus sukses. Ini kunci, Pak. Ingin selamat akhirat, ya dunia harus selamat. Jadi akhirat itu gambaran dunia hari ini. Ya, jadi kalau ingin akhirat selamat, ya dunianya harus selamat. Akhirat ingin sukses, dunianya harus sukses. Nah, bagaimana hidup yang sukses, hidup yang selamat adalah hidup yang dia menjadi pribadi mukmin. Ya, jadi harta terbesar kita sebelum uang, mobil, motor, rumah dan yang lain-lain, sebenarnya harta terbesar kita yang seaslinya itu adalah nomor 1 iman. Ya. Ini harus kita ingat. Jadi orang iman, orang mukmin itu sebenarnya kaya, Pak. Ya. Orang mukmin itu kaya meskipun secara materi misalkan pas-pasan. Asal iman teguh, iman yang sebenarnya dia pegang teguh, dia orang kaya. Karena dia kan di tempat yang indah, ya, di tempat yang nyaman, abadi lagi. Yang tidak ada bandingnya. Yang tidak ada di dunia ini. Ya, kenikmatannya itu nggak akan ada bandingnya. Itu digapai dengan iman. Nah, tentu nanti ya perlu dipahami iman itu definisi menurut Quran bagaimana, menurut hadis Nabi bagaimana, menurut qaul para ulama bagaimana iman itu kan ya. Nah, perlu kita perdalam. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat. Yang bisa melepaskan kita daripada kerugian itu adalah amal soleh.
Yang ketiga watawasau bil haq, yaitu saling mengajak, saling mengingatkan dalam kebenaran. Nah, seperti sekarang ini ya, seperti kita hari ini berkumpul, saya di depan ini, insya Allah bukan sewenang-wenang atau sekonyong-konyong, tapi insya Allah kita sama-sama sadar akan perintah Allah, salah satunya dalam ayat ini, bahwa kita diwajibkan untuk watawasau bil haq, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebenaran, kepada al-Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Jadi kalau saling, Pak, artinya kita sama, Pak. Ya meskipun saya duduk di atas, mohon maaf ini ya, bapak-bapak di bawah gitu. Ya gimana sudah disediakan tempatnya begini. Ya, jadi mohon maaf, ini tidak ada pengertian bukan karena yang di atas atau seorang ustadz itu misalkan levelnya berbeda dengan manusia yang lain, tidak. Di hadapan Allah sama. Ya, makanya bahasa dalam ayat itu watawasau bil haq, saling. Sama dalam hal apa, Pak? Sama-sama belum punya jaminan surga, sama-sama punya salah dan dosa. Ya, terkecuali yang tidak punya salah dan dosa hanyalah para nabi dan rasul. Kalau manusia model-model kita ini, mau levelnya apapun, mau titelnya apapun, sama ya, sama belum punya jaminan surga, sama kita ini punya salah dan dosa ya, bahkan banyak, bukan punya ya, sangat banyak bahkan salah dosa ini ya, gitu ya. Nah, maka di sini perlu kita saling mengadakan hal seperti ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan, Mbak ya, rutin terus ya, karena tanpa adanya forum seperti ini kita akan gampang tergerus ya, gampang iman kita ini layu, gampang keimanan kita terbawa arus dengan situasi kondisi, apalagi semakin kesini dengan semakin banyaknya fitnah-fitnah akhir zaman ya, bukan ecek-ecek fitnah-fitnah hari ini ya, bukan main-main. Makanya alhamdulillah ya, forum seperti ini masih berjalan. Ini adalah salah satu benteng yang akan memperkuat kita dalam mempertahankan keimanan. Yang keempat yaitu watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, terus korelasinya apa dengan tema kita hari ini, ayat ini ya, kaitannya apa, sambungannya apa? Ini temanya tentang ilmu, kewajiban menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu, tapi kok ayatnya tentang waktu ya. Korelasinya adalah orang yang bisa selamat daripada kerugian atau lepas daripada kerugian ini adalah 4 poin, yaitu pertama iman, yang kedua watawasau bil haq, saling mengajak, yang kedua wa amilus sholihat, yaitu mengerjakan amal soleh ya, insya Allah mafhum. Amal soleh banyak, sholat, puasa, zakat, haji, silaturahmi, membaca Quran, thalabul ilmi. Kemudian yang ketiga watawasau bil haq, saling mengajak kepada kebenaran. Watawasau bis sabr, saling sabaran. Hasilnya adalah 4 poin ini tidak akan bisa kita gapai tanpa ilmu. Itu Pak poinnya. Jadi korelasinya apa sih dengan ini? Korelasinya adalah 4 poin ini, iman, amal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, tidak akan bisa kita gapai tanpa ilmu. Itu korelasinya, Pak. Sekarang kita bahas satu-satu. Coba iman, apa itu iman? Bagaimana kita bisa tahu pengertian iman atau definisi iman tanpa kita mengerti ilmu tentang iman? Ingin menjadi orang yang beriman, tentu harus pahami ilmu tentang iman. Definisi iman itu apa? Secara bahasa, secara logoh, menurut Quran, menurut hadis Nabi bagaimana, begitu. Dan harus kita usahakan, Pak. Kalau ingin betul tidak mau rugi, tadi kan semua sepakat tidak mau rugi, semuanya sepakat ingin selamat, maka harus berusaha, berjuang, Pak. Jadi berjuang itu bukan nyari nafkah aja ya, kita yang berdagang, berjualan, atau yang kerja, itu juga termasuk salah satu, tapi ini inti malah ya, memperjuangkan diri supaya cocok, pantas diakui sebagai mukmin, bukan mengaku, Pak. Mengaku gampang, Pak. Rumah orang lain kita aku, bisa nggak? Bisa, Pak. Tapi kalau kita ingin diakui oleh orang lain bahwa oh benar itu rumah si Bapak Anu, kenapa? Dia punya nya. Menurut cara pandang kita sebagai manusia, tapi bagaimana cara pandang Quran tentang sabar?
Coba kalau Bapak Ibu ada Al-Quran, lihat di surat Ali Imran ayat 200. Kata Allah bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Nah, ini khusus orang beriman, makanya iman itu nomor satu. Nah, kalau sudah imannya ngerti, nanti kesininya juga sabarnya juga beda. Gak ada sabar, gak ada batas. Bagi orang beriman gak ada batas. Sabar itu gak ada batas, Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasobiru, dan perkuatlah kesabaranmu, malah harus ditambah. Ya, nggak ada. Ya silakan mau mengikuti apa kata Allah atau mengikuti apa kata kita sendiri yang tanpa dasar. Kan begitu. Nah, tentu kalau kita mukmin harus selalu ikuti apa kata Allah, ya. Jadi kata Allah, Ibu mulai dirubah dari sekarang, cara pandang, pola pikirnya dirubah. Itu akan menjadikan kita lemah dalam menjalani hidup kalau cara pandang kita begitu. Kalau kita memandang sabar ada batasnya, kita akan cenderung lemah, akan cenderung gampang menyerah dalam menjalani setiap tantangan dalam hidup. Tapi kalau kita balik kepada keterangan yang semestinya kita ikuti, yaitu Al-Quran, maka kata Al-Quran, sabar nggak ada batasnya, ya. Isbiru wasobiru, bahkan selanjutnya warobitu, bersiap siagalah. Oh, jadi malah bersiap siaga, Pak, bukan malah mundur. Gitu ya. Nah, kenapa orang mukmin disuruh begitu, sabar, perkuat kesabaran, bahkan bersiap siaga? Karena mukmin itu, Pak, Bu, tidak akan pernah berhenti daripada yang namanya ujian. Jangankan mukmin, tujuan diciptakan manusia ke bumi ini salah satunya selain daripada untuk ibadah, yaitu untuk diuji. Ya, selain daripada untuk ibadah, yaitu untuk diuji. Terlebih lagi mukmin. Mukmin itu betul-betul Allah akan uji setiap detik, setiap menitnya. Bukan setiap hari lagi, setiap detik, setiap menitnya, dengan berbagai macam hal. Dari sini, dari televisi, dari lingkungan, dari tempat kerja. Nah, semua, dalam diri, dari teman, dari anak, istri, wah semua. Ya. Mana ayatnya? Allah menyampaikan di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji? Kata Allah. Tuh. Allah tidak akan membiarkan orang yang mengucapkan dalam lisannya ucapan keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibiarkan begitu saja, tidak. Allah ingin tahu, betul gak dia ini ilahnya Allah? Betul gak ilahnya dia ini Allah saja? Atau ada ilah-ilah yang lain? Hah? Ilahahu hawahu, ada manusia yang menuhankan hawa nafsunya. Oh, hawa nafsu ujian, anak ujian, istri ujian, teman ujian, apalagi semua ini ujian kok. Harta ujian, ilmu ujian, apa yang dititipin ini semua ujian. Tangan, mata, telinga ini juga ujian. Kalau salah makainya juga ini membahayakan. Betul. Makanya jangan nganggap milik kita ini titipan. Cara pandangnya harus gitu. Yang namanya titipan ada suatu saat nanti diambil lagi oleh pemiliknya, oleh yang punyanya, dan harus dalam kondisi sebagaimana awal pemberiannya. Nah, inilah cara kita hari ini untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah, karena awalnya fitrah harus kembali lagi dengan fitrah. Nah, salah satunya dengan senantiasa menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, karena dengan dalam ilmu itulah nanti akan banyak yang kita temukan, ya. Nah, itu kaitan daripada ayat ini. Kenapa kok surat Al-Asr? Karena iman, amal soleh, watawasobil haq, watawasobil sabr tidak akan bisa digapai tanpa ilmu. Nah, sekarang kita masuk kepada materi ilmunya. Apa itu ilmu? Ibu, bapak, apa itu ilmu? Kalau dengar kata ilmu sering, nah, sekarang kita agak ditingkatkan. Apa itu ilmu?
Coba Pak. Ilmu itu apa Pak? Ilmu ya ilmu gitu ya. Ilmu itu berasal dari kata alima kalau secara bahasa Pak ya. Alima i'lamu ilman. Secara bahasa ilmu itu adalah mengetahui, memahami, mempelajari. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah ilmu itu adalah al-ilmu huwa idraku kulli syai'in ma yajhalu hatta ya'lam. Al-ilmu huwa idraku kulli syai'in ma yajhalu hatta ya'lam. Ilmu itu adalah penjelasan terhadap sesuatu hal yang tidak diketahui sehingga dimengerti atau dipahami. Itu secara istilah. Jadi yang tadinya tidak ngerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Ya, itu definisi daripada ilmu. Kemudian tentang wajibnya menuntut ilmu, insya Allah saya yakin sudah pada mafhum, sudah pada paham. Tentang wajibnya menuntut ilmu, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi illal lahdi. Ya. Nah, cuman di sini yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah kalimat faridoh, faridotun. Ada fardu, fardun, fardo, ada faridoh, faridotun. Kalau fardu wajib, tapi kalau faridoh sangat wajib. Ya. Jadi, nah, dalam ilmu bahasa itu begitu. Ya, jadi ada fardu wajib, tapi fardhu lebih ditekankan, sangat wajib. Ya. Jadi menuntut ilmu adalah sangat wajib bagi kaum muslimin laki-laki, kaum muslimin perempuan, minal mahdi illal lahdi, dari mulai turun ke bumi sampai masuk lagi ke bumi. Jadi gak ada batasan umur, gak ada batasan usia. Ya, menuntut ilmu dalam masalah ilmu yang hak. Ya, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang hak, ilmu Allah. Ya, Quran, Sunnah, tidak ada batasan. Jadi tidak ada terbatas dengan ruang lingkup dan waktu. Ya, kecuali kalau ilmu dunia, ilmu akademik kan itu terbatas, harus formal, ada kelas-kelasnya. Tapi kalau untuk ini, ya ini tidak ada batasan umur. Selagi ada nyawa, selagi masih ada kesempatan, selagi masih diberikan normal mata, telinga, hati kita, ya maka wajib hukumnya. Ya, ketika ditinggalkan yang namanya suatu kewajiban, dosa. Karena ini akan berefek kepada amal-amal soleh yang lain. Ya, ketika ilmu ini tidak thalabul ilmi ini tidak dijalankan, maka akan berefek kepada aktivitas amaliyah kita yang lain. Itu Pak ya, Bu. Nah, terus di sini ilmu itu Rasulullah menyampaikan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu huwa kitabullah. Ilmu itu adalah kitab Allah. Nah, apakah ilmu di luar kitab Allah salah? Tidak. Tentu ilmu di luar kitab Allah pun ketika selagi masih ada manfaatnya, silahkan dicari. Ya, ilmu akademik, sains dan lain sebagainya, teknologi, silahkan dicari ketika itu ada manfaatnya dan dipakai untuk kebaikan. Ya, yang jelas yang tidak boleh kita cari, yang tidak boleh kita pelajari adalah ilmu yang bertentangan dengan syariat. Ya, ilmu perdukunan, pesugihan misalkan, ya supaya kebal dibacok. Ya, supaya gampang, supaya cepat kaya misalkan, ya. Nah, Rasulullah tidak mencontohkan hal-hal ilmu-ilmu seperti itu. Ya, semua para nabi ilmunya hanya satu, yaitu wahyu Allah. Ya, kalau nabi kita Muhammad Rasulullah yaitu Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam ilmu wahyu dari Allah Taurat, kan gitu ya. Nabi Isa alaihissalam ilmu dari Allah yaitu Injil. Nah, bahkan ya ilmu-ilmu yang syirik, yang musyrik begitu ya ditentang ya oleh para nabi. Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir, Rasulullah berhadapan, kan begitu ya. Nah, artinya selagi masih ilmu itu bukan ilmu yang dilarang oleh syariat, silahkan dipelajari, silahkan dipahami, ya. Nah, waktunya 18.41, Isya itu 18.48 ya, 46. Nggak terasa waktunya.
Berarti 5 menit lagi Pak ya. Nah di sini mungkin saya ingin ngambil poin penting lah ya. Itu pertama Pak, bahwa menuntut ilmu itu wajib, penekanannya sangat wajib, fardhah. Yang kedua Pak, fungsi daripada ilmu ini sebagai landasan iman. Jadi ada 2 fungsi. Ilmu fungsinya yang pertama sebagai landasan iman. Keimanan tidak boleh berdasarkan prasangka atau menduga-duga. Jadi keimanan yang kuat, keimanan yang benar adalah keimanan yang didasari ilmu ya. Jadi jangan kira-kira oh kayaknya ini yang benar, oh kayaknya begini yang benarnya, jangan kayaknya. Gitu. Jadi harus benar. Oh ini benar. Kenapa? Oh ini ayatnya, ini hadis nabinya. Nah, kita sampai mengerti begitu. Ya belajarlah semua ya. Ya. Terus yang kedua, ilmu itu sebagai landasan amal. Jadi amal seseorang bisa diterima oleh Allah ketika berdasar ilmu ya. Ketika suatu amal dilakukan tanpa dasar ilmu, maka dalam niatnya pun akan berbeda ya. Dan nanti penerimanya pun oleh Allah akan berbeda. Karena innama amalu binniyat. Ya, kalau dalam ayat kita lihat di surat Al-Isra ayat ke-36. Boleh kalau yang sambil lihat Al-Qur'an dibuka. 17:36 di sini Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu ini kalimat larangan, dan janganlah kalian mengerjakan sesuatu, mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, tanpa mengetahui ilmunya. Ya, jadi semua aktivitas, apalagi aktivitas ibadah kita, mulai dari sekarang harus kita pelajari ilmu-ilmunya. Ilmu tentang sholat belum paham, pahami dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan, supaya berbobot ibadah kita tuh benar. Wudu belum tahu ilmunya, pahami ilmu tentang wudu. Baca Quran belum bisa baca Qurannya, ya mulailah. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ibu-ibu meskipun belajarnya kayak anak TK, alif, ba, ta, nggak apa-apa. Ya, saya pernah ngajarin orang tua usia 70 tahun, Mbak, tapi semangatnya besar, ingin bisa. Saya ajarkan sampai bisa. Dari mulai alif, ba, ta, sa, kayak anak TK. Walau umurnya udah 70 tahun. Tapi dengan semangat yang besar bisa. Nah, Bapak Ibu juga silakan ya, mumpung masih diberikan waktu, kesempatan, pelajari apa yang belum kita pelajari, apa yang belum kita pahami dari sekarang. Jangan nunggu besok, belum tentu besok masih ada waktu ya, gitu. Itu fungsi ilmu. Jadi ilmu ini satu sebagai landasan iman. Iman tertolak kalau tidak dilandasi ilmu. Iman cenderung akan lemah kalau tidak dilandasi ilmu, Pak. Iman bisa kuat, bisa tumbuh kuat itu ketika disirami oleh ilmu. Semakin kita membaca Quran, semakin kita memahami ilmu-ilmu dalam Islam, akan semakin yakin, semakin kuat. Tapi coba Bapak jauhi thalabul ilmi, jauhi majelis ilmu, jauhi Quran, jangan baca Quran, jangan dekat sama orang-orang yang menuntut ilmu, dijamin Pak ya, iman tuh loyo, iman tuh gampang terbawa arus. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh bisa diterima oleh Allah ketika berdasar ilmu. Jelas ayatnya, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa mata, hati, dan telinga? Karena mata, hati, dan telinga adalah jalan masuknya ilmu, maka akan diminta pertanggungjawaban ketika kita tidak syukuri, ketika tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu, gitu ya. Nah ini terakhir ya, Mas. Terakhir di sini mungkin untuk motivasi, ya, motivasi supaya semangat dalam menuntut ilmu. Tadi pertama tentang definisi ilmu, yang kedua tentang fungsi ilmu, yang ketiga motivasi atau keutamaan. Keutamaan dalam menuntut ilmu saya ambil 2 saja ya, banyak sebenarnya. Saya ambil 2 saja karena waktu nggak akan mencukupi. Pertama, keutamaan menuntut ilmu itu adalah kita disejajarkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah, Pak. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah sampai dia kembali pulang lagi ke rumahnya.
Artinya dari mulai berangkat sampai pulang lagi ke rumah kita disejajarkan seperti orang yang sedang berjihad dan dilindungi oleh Allah ya selama kita dalam perjalanannya, selama dalam forum nuntut ilmunya. Ya, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, motivasinya adalah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, bukankah kita ingin ke surga? Nah, ini akan dimudahkan, Bu. Orang-orang yang semangat nuntut ilmu, semangat dalam bermajelis ilmu, insya Allah Allah akan permudah jalannya, tidak akan dipersulit, gitu ya. Jadi bersyukurlah kita yang hari ini semangat dalam nuntut ilmu, tinggal dijaga keistiqomahannya supaya bisa tetap rutin dalam bermajelis ilmu. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya ya, karena kita terbatas waktu ya, mudah-mudahan suatu saat ada izin Allah untuk mungkin bisa bertemu kembali ya, untuk sama-sama berbagi ya, saling mengingatkan lagi dalam masalah kebaikan dan kebenaran. Semoga apa yang tersampaikan dalam kesempatan kali ini ada ilmu, ada hikmah yang bisa diambil, khusus bagi saya pribadi, umum bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan ya, panjang umur taatnya, panjang umur ibadahnya. Mudah-mudahan anak-anak kita disoleh-solehahkan, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, itu jelas daripada kebodohan saya pribadi. Adapun benarnya mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.